Halo guys, gimana kabarnya para pecinta rebahan? Saya sarankan agar kalian tidak mudah percaya dengan orang, bahkan orang terdekat sekalipun. Karena bisa saja orang tersebut ingin mengambil dan menguasai apa yang kamu miliki saat ini. Karena pada kesempatan kali ini, Riseris akan membahas sebuah film tentang kebohongan dan kelicikan yang dilakukan seorang dukun hingga mengakibatkan seorang raja hampir terbunuh. Oke lah, tanpa berlama-lama dan membuat kalian bosan dan malah buka aplikasi hijau, kita langsung saja bagaimana kisahnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang raja yang sedang tertidur. Namun di dalam tidurnya itu bukannya mimpi indah bertemu bidadari atau minimal SPG rokok, dia malah bertemu wanita pucat atau kita sebut saja juri. Karena kaget, dia pun terbangun. Karena akhir-akhir ini dia selalu diganggu oleh mimpi buruk. Dan dia langsung menyuruh pelayan untuk memanggil dukun untuk mengatasi hal tersebut. Di keesokan paginya si dukun mulai menjalankan ritualnya. Dari hasil penerawangannya, si dukun menjelaskan kalau di dalam istana ada aura jahat dan menyarankan agar raja keluar dari istana selama 12 hari. Dikarenakan raja yang sudah bosan karena selalu dihantui mimpi buruk, terlebih raja juga sudah mempercayai si dukun karena dia sudah beberapa kali mengobati penyakitnya, langsung menyetujuinya asalkan si dukun ikut bersamanya beserta 40 pasukan untuk mengawalnya. Singkat waktu, pada hari yang ditentukan terlihat raja beserta si dukun dengan dikawal 40 pasukan sedang berada di perjalanan untuk menuju sebuah tempat yang diberitahu si dukun. Tiba di sebuah perbukitan, tanpa mereka sadari mereka sudah dikepung oleh segerombol orang yang bersembunyi di atas tebing yang sudah siap menyerang mereka. Dalam kejadian itu, semua pasukan juga pengawal setia raja mati terbunuh dan tersisa hanya raja dan si dukun. Dan film pun dimulai. Scene dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Songchi. Dia sedang melakukan penelitian. Perlu diketahui bahwa Songchi adalah seorang forensik yang kala itu dia didatangi oleh saudaranya yang bernama Mingde. Di sini diketahui bahwa Songchi dulunya adalah pejabat dan Mingde sekarang menjabat sebagai magistrat. Di sini Mingde memberitahu Songchi bahwa Yunhai diangkat sebagai tabib negara, akan tetapi Songchi mengatakan itu adalah hal yang tidak baik. Scene berpindah ke istana raja. Terlihat raja sedang menobatkan si dukun sebagai penasihat negara. Akan tetapi beberapa dari mereka terlihat tidak begitu menyetujui hal tersebut. Setelah penobatan selesai, raja didatangi oleh seorang yang bernama Jang Chujong yang melaporkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Tapi pada saat si dukun menanyakan tanda pengenal, dia mengatakan kalau orang itu lolos. Dan seketika si dukun marah dan memukul Jang hingga tewas. Pertanyaannya, siapa orang yang dimaksud? Nanti kita akan mengetahuinya. Oke, lanjut. Esok paginya si dukun mendatangi sebuah desa yang bernama Desa Jepeng beserta pasukannya dan membunuh semua orang yang ada di sana. Sejauh ini belum diketahui apa motif dan tujuan si dukun membunuh semua orang gitu ya. Pada malam harinya di sebuah rumah sudah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan seorang perempuan yang bernama Pan meninggal. Dan esok paginya Mingde mengadakan sidang dan memanggil orang yang dicurigai yaitu Wu Weiqing dengan barang bukti sebuah kipas yang berisikan puisi yang ditemukan di TKP. Dalam persidangan itu Mingde terus mendesak Wu untuk mengaku, akan tetapi Wu tetap tidak mengakuinya. Dalam keadaan sidang yang sedang memanas, tiba-tiba Songchi datang dan mengatakan kalau bukti yang ditemukan cuma satu tidak cukup kuat untuk menghukum seseorang, dan dia meminta waktu 3 hari untuk menyelidikinya dan sidang pun dibubarkan. Scene berpindah ke istana. Kali ini raja menyerahkan tanggung jawabnya kepada si dukun untuk sementara waktu dengan alasan dia sedang flu. Gak masuk akal banget anjir. Seketika orang yang ada di sana protes karena menurut mereka dari zaman dinasti tidak pernah raja mewakilkan wewenangnya kepada penasihat negara. Pada malam hari di kediamannya keluarga Wu, istri Wu didatangi seorang laki-laki yang mengaku sebagai temannya Songchi yang ingin membantu Wu bebas dengan syarat dia ingin dipertemukan dengan Songchi. Dan istri Wu juga mengizinkan orang itu untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Di tempat lain Songchi sedang memeriksa jasad Pan dan mengatakan kalau jasad itu dibunuh menggunakan pisau belati atau pisau condet. Dan pada saat itu juga Songchi mendatangi rumah Pan yang menjadi TKP untuk mencari barang bukti yang lain. Akan tetapi mereka dikagetkan oleh Meng yang sudah
ada di sana. Meng ini adalah adiknya Songqi yang sudah lama tidak bertemu karena dia tinggal di padepokan bela diri, dan dia juga memberikan sebuah pisau yang merupakan barang bukti yang lain. Keesokan paginya, Songqi mendatangi sebuah restoran dan dia menemukan puisi yang sama persis dengan yang ada di kipas lipat. Pada malam hari, istri Wu didatangi oleh seorang laki-laki yang akan menolong suaminya dan mengaku kalau dia adalah temannya Songqi. Dikarenakan kasus tersebut sudah diambil alih oleh Songqi, orang itu pun percaya kalau dia bisa membebaskan suaminya, dan dia memberikan surat kepada istrinya Wu untuk diberikan kepada Songqi. Siapakah orang tersebut? Kita akan mengetahuinya nanti. Dan hari persidangan pun tiba. Terlihat istrinya Wu memberikan surat yang diberikan laki-laki misterius tadi malam kepada Songqi. Tidak lama setelah itu, Songqi memanggil suaminya Pan dan pemilik restoran yang ada puisi di dinding restorannya itu. Dan di sini terungkap pembunuh aslinya adalah pemilik restoran, dikarenakan suaminya Pan mempunyai hutang kepadanya dan dia membiarkan istrinya untuk ditiduri oleh si pemilik resto. Akan tetapi Pan yang berontak membuat si pemilik resto kebablasan hingga membunuh Pan. Singkat waktu, akhirnya Wu bisa bebas kembali, dan di keesokan paginya dia berniat memberikan beberapa tel kepada Songqi sebagai tanda terima kasih. Akan tetapi Songqi menolaknya dan menyuruhnya supaya uang itu diberikan kepada orang miskin saja. Sebelum pergi, Wu mengatakan kalau ada orang yang mengaku sebagai temannya ingin bertemu di rumahnya. Dikarenakan Songqi sangat penasaran dengan orang misterius itu, di hari yang sama dia langsung mendatangi kediamannya Wu. Dan ketika bertemu, betapa kaget Songqi dibuatnya karena orang itu mirip sekali dengan wajah raja, terlebih dia mengaku sebagai raja yang asli. Akan tetapi Songqi tidak percaya begitu saja dan dia meminta bukti kepada orang itu. Dan orang itu pun memperlihatkan liontin giok yang hanya raja yang asli lah yang memilikinya, karena liontin itu hanya ada satu di dunia. Akhirnya Songqi pun mempercayainya dan langsung memberikan hormat kepada raja. Di sini raja menceritakan kepada Songqi ketika dia keluar istana, ternyata dia dibawa ke suatu tempat oleh si dukun untuk dibunuh dan akan digantikan posisinya dengan orang yang mirip dengannya. Akan tetapi dikarenakan ada yang akan menyerang istana, raja dibawa ke desa Jepeng oleh Jang Chujong. Setibanya di desa Jepeng, raja mengatakan kalau Jang membunuhnya sudah pasti negara akan kacau karena dipimpin oleh orang yang tidak tahu masalah negara. Oleh dasar pertimbangan itu, Jang melepaskan raja dengan syarat raja harus melindungi saudaranya di desa itu. Dan di sini kita akan tahu apa alasan si dukun membantai semua penduduk desa Jepeng, karena dia tidak ingin rencana buruknya terbongkar. Singkat waktu, setelah selesai menceritakan ceritanya kepada Songqi, mereka berpamitan dan berniat membongkar semua kejahatan si dukun. Pada malam harinya, Songqi didatangi oleh muridnya yang mengatakan kalau desa Jepeng sudah hancur, dan tanpa membuang waktu, keesokan paginya Songqi dan kawan-kawan mendatangi desa Jepeng, dan benar saja desa itu sudah luluh lantah bagaikan kena gempa. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka semua sudah diawasi oleh beberapa orang dari balik rimbunan. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung menyerangnya. Tapi beruntung mereka semua bisa diatasi dengan mudah. Setelah selesai, Songqi meminta giok milik raja dan menyuruh muridnya membawa giok itu untuk bertemu dengan Jenderal Song Wei. Dan tanpa membuang waktu, murid Songqi langsung berangkat pada saat itu juga. Di keesokan paginya, ketika Songqi sedang dalam perjalanan, dia dihadang oleh Jenderal Song Wei, dan dikarenakan mereka tidak saling mengenal, Meng langsung menyerangnya. Pada saat Meng akan menusuk Jenderal Song, beruntung Songqi langsung memanggil Jenderal Song dan membuat perkelahian itu berhenti. Pada malam harinya, Songqi menyampaikan rencananya kepada Jenderal, dan tanpa buang waktu, sampainya di kerajaan, tanpa si dukun ketahui, Jenderal langsung mengatur anak buahnya. Di sisi lain, Songqi juga menanyakan tentang teman seperguruan Meng yang akan ikut membantu menyerang istana. Dan Meng menjelaskan untuk tidak khawatir karena mereka semua ahli bela diri. Singkat waktu, di keesokan paginya Songqi menghadap ke istana, dan pada saat raja menanyakan alasan kedatangannya, Songqi menjawab kalau dia diundang oleh raja sendiri dan memberikan buku undangannya. Di sini terlihat si dukun dan raja palsu sangat heran karena mereka sama sekali tidak merasa mengundang Songqi. Dan setelah melihat buku undangan, si dukun terlihat sangat marah dan meminta agar Songqi ditangkap karena dianggap sudah membohongi raja. Akan tetapi semua orang sudah diberi arahan oleh Jenderal Song Wei dan tidak ada yang berani menangkap Songqi. Di sini Songqi menjelaskan kepada semua orang kalau orang yang ada di kursi raja adalah raja palsu. Belum hilang rasa kaget semua orang, tiba-tiba datang raja yang asli.
Di sini si dukun bersikeras kalau Songqi berbohong. Ketika semua orang kebingungan termasuk raja yang asli, Songqi menyarankan kepada semua pejabat yang ada di sana agar menanyakan pertanyaan sebelum si dukun hadir di istana itu. Dan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga raja palsu Molohok tidak bisa menjawab dan hanya raja asli yang bisa menjawabnya. Dan alhasil semua orang memberikan hormat kepada raja yang dibawa oleh Songqi dan kebenaran pun akhirnya terungkap. Dan raja kini menyuruh jenderal untuk menangkap mereka berdua. Tapi si dukun malah melarikan diri. Akan tetapi setibanya di luar, dia sudah dikepung oleh pasukan Jenderal Song dan juga Meng dan kawan-kawan yang langsung menyerang si dukun. Pada awal pertarungan terlihat si dukun unggul dan berhasil memukul mereka bertiga. Akan tetapi ketika mereka menyerangnya secara bersamaan, akhirnya si dukun berhasil ditumbangkan dan tewas. Setelah semua selesai, akhirnya negara menjadi damai kembali dan Songqi disuruh untuk memilih jabatan oleh raja. Akan tetapi Songqi hanya memilih menjadi penyidik saja. Dan film pun selesai. Bagaimana teman-teman, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari film ini? Semoga kita semua diberikan hikmah dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kita masing-masing ya, dan senantiasa bersyukur tentang apa yang kita miliki saat ini. Oke, mungkin segitu dulu film kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.